Terus di samping kanan sama kiri seluruh jalan sampai portal itu ada makhluk halus dari bentuk apapun. Di belakangnya tuh ada yang ngikutin sosok makhluk astral besar, hitam besar. Dan pas dia buru-buru ngegas, itu tuh tetap ngikutin, tapi... Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Urip. Sejatine wong kuwi pasti duwe cerita. Spesial malam Jumat seperti biasanya kita akan membawakan cerita horor. Nah, untuk yang part ketiga cerita horor ini ya, mungkin sudah ketiga kali kita upload tentang cerita horor karena cerita horor itu tayangnya setiap malam Jumat. Jangan nonton sendirian kalau penakut. Ya, nontonnya di kamar saja. Kalau nonton horor, kalian di ruang yang terbuka itu pasti nggak kenal lah pastinya. Mending di kamar nonton sama siapa ya, nonton cerita horor bareng kayak gitu. Lampu dimatikan, pakai headset. Istimewa seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama siapa, Mbak? Maaf. Mary. Mbak Mary. Umur berapa, Mbak? 21 tahun. Oh, Mbak Mary, 21 tahun. Seperti saya umurnya, masih muda sekali. Ya. Mbak Mary gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Aku baca cerita tentang Mbak Mary ini kemarin waktu ngirim cerita itu lewat WA. Katanya ini pengalamannya Mbak Mary itu waktu sama pacarnya ya? Ya. Nah, nanti biar diceritakan secara detail, cuman aku mau ngasih tahu kejadiannya itu di Besuki. Kalian tahu Besuki? Bener banget. Di Mojo Rodo atas, ya kan? Ya, itu kejadiannya kapan, Mbak? Sekitar tahun 2020, waktu akhir corona. COVID. Oke. Masih COVID sih. Masih COVID. Iya. Sebentar. Langsung saja kita dengarkan cerita horor dari Mbak Mary. Monggo silahkan. Jadi pada waktu itu jamnya itu udah cukup sore dan mungkin jam 4 ke setengah 5-an. Itu baru naik. Oh, baru berangkat. Baru Kesalahan. berangkat. Ini dari awal sudah kesalahan ya guys ya. Kalau kalian pengen naik ke atas, Selo Panggung, Posarang ataupun Besuki itu minimal jam 2. Itu lebih. Kalian meskipun jam 2 itu siang, tapi kalau menuju ke atas itu hawanya dingin, ya kan? Dingin. Tapi kesalahan dia adalah berangkat setengah 5. Pasti di tengah jalan pasti nanti udah malam. Ya nggak? Oke, lanjutkan silakan. Terus kita tuh pengen naik lagi ke atas. Maksudnya awalnya kan cuma pengen foto-foto di tengah-tengah tok kelihatan. Di jalan. Tapi ternyata karena mau turun lagi tuh nggak ada musola. Karena kan belum sholat asar, jadi naik lagi. Karena musola kan adanya di air terjun Dolo. Jadi air terjun Dolo itu, oh iya aku tahu. Air terjun Dolo itu atasnya lagi apa? Nggak ada. Yang bawahnya itu apa? Irenggolo. Loh, kenapa kamu nggak mandek di Irenggolonya? Tauku di Dolo sih, yang strategis musolanya. Tapi itu kan lebih ke atas ya kan? Udah pucuk ya itu ya. Oke, lanjut silakan. Terus kita tuh di musola yang sholat cuma pacarku tok karena aku lagi berhalangan. Dan aku tuh di situ udah ngerasa kok tiba-tiba waktunya udah mulai petang gitu. Di situ juga cuma bentar tok. Di musola tuh cuma mampir sholat, udah terus habis itu balik. Karena udah merasa makin gelap. Padahal pas mau berangkat tuh masih kayak cerah gitu cuaca. Kok gelap, akhirnya kita turun. Masih mau berangkat. Tapi itu udah maghrib belum? Belum. Belum. Berarti masih sempat sholat asar, meskipun rotok kepetangan, pulang. Nah, di air terjun Dolo itu kan sebelum masuk itu kan ada gapura. Ada gapura. Dan untuk informasi ya, di sebelum masuk ke wisata Besuki itu kan juga ada portal. Bayar? Yang portal bayar itu. Kamu bayar? Kan usum COVID, jadi nggak bayar. Oh, emang COVID, jadi emang jarang wisatawan ke sana? Nggak ada sama sekali orang. Oh, nggak ada? Di air terjun Dolo itu sama sekali nggak ada orang. Orang ngaret pun yang biasanya ada nggak ada pas hari itu. Lah terus tujuannya sama Rono?
Ya cuma pengen jalan-jalan naik terus itu loh. Aku biasanya suka ngambil bunga trompet itu loh. Mungkin itu juga salah satu kesalahan. Ngambil bunga trompet kuning itu loh. Yang mana sih bunga trompet tau nggak? Hah? Ting, sini ya, bunga trompet ting, besar bunganya. Besar. Itu Bu ambil. Iya, diambilin pacarku terus buat aku gitu. Buat romantis gitu. Iya. Gak sekalian bunga rafflesia. Terus. Terus itu kan udah gelap, kita turun. Kita ngelewatin gapura itu udah hawanya tuh udah horor. Cowokku tiba-tiba duyem tok. Masuk gapura, keluar dari air terjun itu loh. Dia tuh diem tok. Terus aku tuh di tengah jalan, di kiri jalan itu ada pohon beringin. Terus aku tuh nyeletuk gini, gimana ya lek tiba-tiba ada penampakan. Aku tuh iseng gitu. Aku tuh emang iseng orangnya. Dia malah gini, "Hus, jangan bilang gitu, nanti lek wes sholawatan aja." Dimarahin. Dia tuh pantesan kok dari tadi diem, ternyata dia tuh umi baca sholawat terus. Oke. Dari situ aku ya langsung diem tok sampai aku tuh dibonceng tuh, pengen aku tak bonceng dek ngarep ae, nggak mau aku di belakang kalau enek sing dek buriku gitu. Oke, lanjut. Terus selama di perjalanan kan turunnya kan lumayan jauh ya. Nanjak, belok-belok. Aku tuh ya merinding, tapi nggak merasa ada interaksi dari makhluk lain. Tapi pacarku mek diem tok, salawatan tok. Terus akhirnya di jalan yang di depannya itu ada rumah-rumah. Di kanan jalan kalau dari atas itu ada rumah-rumah. Terus tiba-tiba cowokku berhenti itu dia ngukur ini garuk-garuk kakinya yang kanan karena tadi kena bunga trompet keroken. Terus dia itu tiba-tiba kayak buru-buru mau ngegas motor. Habis itu dia belum cerita apa-apa, wis pokoknya diem, interaksinya kelihatan aneh, dia langsung buru-buru mau keluar dari portal. Itu kan udah hampir deket keluar dari portal yang bayar itu. Terus keluarlah dari portal. Dia tuh kayak berekspresi sama bersikap kayak gitu loh. Kayak nggak tahu, kayak ngehilangin apa gitu loh yang tadi dia rasa, terus dia kayak membuang sesuatu gitu. Nah, dia ambekan dowo. Nafas lega gitu. Oke, terus? Nah, terus dari situ dia baru buka suara. Dia waktu bilang, sampai mana? Keluar dari portal. Oke, ceritanya gimana? Keluar dari portal, dia itu ternyata semenjak dia keluar dari gapura air terjun di atas tadi, dia tuh ngerasa kita tuh kayak orang yang lagi festival karnaval, aku sama cowokku. Terus di samping kanan sama kiri seluruh jalan sampai portal itu ada makhluk halus dari bentuk apapun. Katanya cowokku gitu. Aku sendiri nggak ngerasa ngelihat atau interaksi kayak gimana secara nyata, emang nggak ngelihat, tapi cowokku tuh merasanya kayak gitu. Terus yang dia tiba-tiba berhenti, garuk-garuk kaki itu, katanya tuh kakinya tuh ada yang ngelempar batu. Dilempar sama waktu karnaval itu? Nggak tahu yang ngelempar bentuknya kayak gimana, nggak tahu. Tapi pas dia garuk garuk itu, dia itu katanya ngelihat di belakangnya tuh ada yang ngikutin sosok makhluk astral besar, hitam besar. Dan pas dia buru-buru ngegas, itu tuh tetap ngikutin, tapi jangkahnya tuh kayak jalan biasa. Sedangkan kita ngegas banter, ngegas kenceng, tetap aja terikuti karena kan langkahnya besar. Itu kalau besar itu apa? Genderuwo gitu. Genderuwo. Gitu. Biasanya genderuwo kalau sepanjang jadi artis karnaval itu. Berarti diliatin itu. Diliatin makhluk banyak. Aku ya pinggir kayak gitu. Di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan tuh hantunya hore gitu apa gimana? Nggak diceritain sih itu. Pokok aku nggak berani nanya selama di jalan itu. Masa sih nggak percaya gitu loh aku. Karena ya nggak ada kejadian serem itu kayaknya. Tapi emang pacarmu tuh peka? Peka. Kok bisa? Dia itu
pengajian di majelis di dekat rumahnya. Ngajinya itu lebih ke ngaji batin. Gimana ngaji batin? Aku juga kurang paham, tapi sesuai yang dia ceritain, katanya fungsinya itu untuk mengirim amalan-amalan zikiran untuk menyempurnakan leluhurnya, nasabnya, keturunannya dia. Jadi semisal nenek kakeknya itu ada dosa semasa hidup, nanti di alam sana kan pasti dihukum. Atau istilahnya ada bentuk fisik tubuhnya yang tidak sempurna karena ada dosanya itu. Nah, pacarku itu satu-satunya cucu yang punya ilmu itu. Yang dari ayah. Yang istimewa gitulah ya, pacarmu itu ya? Ya, dari keluarga ayah itu cuma dia yang punya ilmu itu, sedangkan yang lain itu dari kerabat ibunya. Jadi dia kan cuma bisa ngirimnya ke nasab ayah. Oke, oh iya. Nah, ya. jadi kalau yang dari ibunya ya ibunya, masnya ponakan. Tapi dengan dia seperti itu, indigo nggak sih namanya? Nggak sampai ke indigo sih, karena interaksi yang dia dapat itu nggak bisa dilihat secara nyata tuh nggak bisa. Lebih ke kayak ngimpi sekelebat gitu. Oh, berarti kayak merasakan. Merasakan. Berarti kalau dia tadi waktu dia ngimpi waktu ada karnaval, merem dong? Yo enggak, yo sekelebat, yo nggak sekelebat, gimana ya? Meskipun dia melek, masa naik motor dia. Iya. Tetap ngerumangsani di sekitar ada sesuatu gitu loh. Mungkin ngelihatnya nggak bisa secara jelas karena kan gelap banget tuh di sana. Gelap banget. Motorku tuh lampunya tuh kayak nggak cukup gitu loh buat nerangin jalan tuh. Oke. Apa motornya apa? Beat itu. Oke, bener. Kalau Beat lampunya emang kelemahannya kayak gitu, Mbak. Aku juga punya Beat. Dan aku punya pengalaman waktu habis dari ngopi di kedai 66 itu. Tahu kan? Itu ya maksudnya kalau berangkatnya jam 3-an, pulangnya pasti setelah maghrib atau habis sisa gitu. Beat itu kelemahannya lampunya itu kayak nggak ketok blas. Untungnya ada temenku depan, dia pakai motor bukan NMAX sih, selain NMAX pokoknya lampunya itu besar banget. Jadi kamu di depan dong gitu, soalnya aku engko lek ngarep takutnya malah nubruk lampuku sawangan iki koyo ngene gak ketok, Mbak. Emang Beat itu kayak gitu kelemahannya. Iya. Beda sama Vario DLL itu ya. Yo. Sepanjang jalan itu temenku bawanter, Mbak. Temenku bawanter. Jadi aku harus ngimbangi banternya juga. Ternyata koncoku oke bener. Lampunya itu terang lah ya. Tapi dia minus anjir. Dia minus. Ya Allah, hampir enggok-enggokan pas ada enggok-enggokan nyeklek gitu, Mbak. Seret, dia hampir jatuh, ya Allah. Serius. Ya oke, dia punya lampu yang terang kan, tapi dia minus. Kan malam. Sama aja. Iya, sama aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan pokoknya aku metu-metu wis gak wani aku. Pemenang Beat itu. Lampunya emang mungkin cuma jarak berapa? Meter, itu lemah banget. Bahwa lampu buat malam Beat itu paling jelek menurutku ya. Nah, makanya beli Filano. Malah endorse. Enggak bercanda. Oke, lanjut. Setelah dari portal tuh masih ada cerita lagi. Lanjut. Ini interaksinya malah lebih nyata buat aku. Oke. Oh, berarti sama ngerasain sendiri? Iya, pacarku dan aku ngerasain sendiri ini. Ini aku habis dari portal itu kan kita ke arah daerah Semen, jadi ke utara. Bukan Mojo. Oke. Kalau Mojo kan langsung lurus kan dari portal. Iya. Ini ke kiri. Ini mungkin udah hampir sampai di kedai 66. Oh, iya. Udah hampir sampai situ. Ada pohon di kanan jalan. Terus aspal di depanku itu kan otomatis lampu motor kan nggak bisa nyorot langsung jauh kan. Itu aku remang-remang ngelihat kayak ada sesuatu yang terlentang di aspal. Kamu ngelihat? Aku yang ngelihat sendiri itu. Cowokku malah enggak. Enggak. Gimana itu? Atau cowokku nggak fokus ngelihat itu atau aku yang fokus gitu, nggak tahu. Pokoknya yang lihat aku. Terus pas motorku deket lampunya mulai nyorot terang, itu tiba-tiba kayak lompat atau terbang ke pohon yang
kanan jalan itu tadi. Terus pas aku lihat ke pohonnya tuh nggak ada sama sekali sesuatu yang mencurigakan, nggak ada. Terus kamu nggak cerita waktu itu? Aku gini, opo kuwi koyo enek sing ngledak nek tengah dalan aku ngono. Heeh. Nggak enak opo-opo. Pacarku Sebenarnya mungkin pacarmu nggak tahu. Kayaknya dia sebenarnya tahu tapi dia tuh kayak nggak menakut-nakuti iya, sampai soalnya gitu. udah ada kejadian yang sebelumnya. Oke. Terus habis itu ada warung kanan jalan juga. Itu mungkin daerah itu ya, utaranya Tower Cafe. Oh iya, tahu. Tower Cafe itu kan ada warung-warungnya kanan jalan tuh. Terus sininya pohon pinus agak atas yang rawan longsor. Oh iya. Nah, di depan situ dari telingaku kiri sama telinga kiri ini cowokku itu denger secara jelas banget ada suara kayak kuntilanak. Tapi ngece suaranya. Jadi Ya kui, tapi ngecene suaranya piye? nggak kayak manusia gitu nggak? Piye? Suaranya kayak monyet atau suara apa gitu, tapi bisa gitu. Oh. Aku juga nggak ngeh itu tuh sebenarnya apa. Tapi pacarku tuh cuma bilang wis toh, itu hewan binatang itu. Oh, Tapi aku yakin banget itu bukan hewan sembarang hewan. Harusnya kalau itu hewan jelmaan mungkin. Iya. Karena suaranya tuh bisa kayak ngece gitu loh. Gitu loh. Nggak Iso yo nggak kewan habis iso mikir ngece. aku tuh. Lah iya. Oke, terus? Ya udah, terus wes lah kita positive thinking, sholawatan terus. So coba ini lewat kada bengi-bengi, wes nggak habis mikir ternyata kejadiannya sampai separah itu. Terus karena perjalanan masih sangat panjang melewati hutan pinus, ya sudah kita akhirnya cuma diem sholawatan. Tapi setelah waktu turun, setelah sampai rumah kayak gitu, cerita nggak pacarmu tentang apa yang terjadi semuanya tadi, entah yang terlentang tadi? Kalau pas itu udah nggak diceritain lagi, dia tuh orangnya bodo amat. Dia tuh udah sering kayak merasakan interaksi dari makhluk lain, tapi dia tuh nggak begitu ngereken. Sebenarnya banyak yang dia rasakan itu. Tapi kalau sampean sendiri pernah nggak ngeliat di lain yang kemarin itu? Kalau kejadian lain mungkin pas aku dulu ikut perguruan, terus tes malam kan, iya di dekat kuburan gitu. Terus aku pas nengok ke belakang ternyata ada makhluk tinggi banget putih, nggak tahu itu ngawang apa nggak. Tapi tingginya tuh mungkin skor ini kurang tinggi, putih. Berarti apa ya? Apa? Medon ya? Carene Nggak tahu jenisnya namanya apa. Iya kan? Terus, mbok lempar atau apa? Gak berani ngapa-ngapain, udah aku pokoknya lari. Wong tujuanku cuma mau tes, gitu. Kalau berarti kayak pacarmu itu sampai sekarang pun masih kayak apa namanya itu? Masih mempelajari tentang amal-amal. Kalau ngajinya mungkin sekarang udah jarang ya karena kerja. Tapi kalau amalannya tetap sama mamanya juga disuruh tetap diamalkan pikirannya itu. Dia tuh bahkan omnya itu tuh juga mempelajari itu, bahkan bisa buat ngelihat orang yang mengguna-guna gitu. Bisa ditamengin pakai pikiran itu. Mbak, Saman bisa ngelihat nggak? Aku, kalau aku ya enggak. Saman pengen tak buka mata batinnya nggak? Nggak berani. Loh kenapa? Ini teman-teman semua, beberapa yang di sini semua tak tawarin, cuman nanti refleksnya paling Saman kayak takut. Mau? Nggak mau. Aku diceritain sama cowok, kayak nggak berani. Wes takut. Mau nggak? Hah? Nggak mau. Tuh lihatan belakangnya Saman. Enggak bercanda. Lanjut. Iya. Jadi waktu. Tapi serius, kamu tak buka mata batin nggak? Kenapa? Nggak berani. Loh, jadi gini loh, nilai sisi positifnya nanti kamu bisa percaya kan dengan hal-hal gaib. Percaya. Ya, karena kan di Islam juga harus percaya ya. Nah ya, kalau kamu bisa melihat hal-hal yang seperti itu, kamu nanti bisa mempelajari
oh ternyata kehidupan di sana itu seperti itu. Oh ternyata apa ya yang manusia lakukan sehingga katakanlah setan-setan itu jadi suka kayak gitu. Biasanya hal-hal manusia yang lakukan dan setan suka itu apa? Contohnya maksiat, ya kan kayak gitu. Apalah hal-hal yang dosa kayak gitu. Mau? Nggak mau, takut. Kenapa Takut sama bentuk itunya. Wajar nanti kalau kayak gitu nanti bisa di itu maksudnya kayak wajahnya itu bisa di grading gitu tau nggak sih? Filter. Bisa diganti gitu loh. Jadi kayak katakanlah oh di situ ada kayak gitu. Itu kamu bisa mengimajinasikan kayak gitu. Ganti aja wajahnya Barbie kayak gitu bisa. Nanti kamu bisa pamerin udah pacarnya sampean. Yang awas yang sendiri sampean. Loh kok kamu tahu tuh? Manggilnya apa? Kang. Hah? Kang. Lah terus dia manggil kamu apa? Nggak pernah manggil. Kok iso gak pernah manggil loh? Ayang. Oh ayang. Romantis sekali. Kenapa nggak Abi, Umi? Nanti kalau udah nikah. Nanti. Udah pacaran berapa lama? 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Pacaran itu tidak baik ya teman-teman ya. Mending ta'aruf langsung ngerabi. Astagfirullah. Dosa mbak. Kenapa nggak cepet minta dilamar dan dinikahi? Itu, saya kuliahnya beasiswa. Emang kenapa? Beasiswanya nggak, kalau udah berkeluarga nanti dilepas. Oh gitu. Saya eman. Eman beasiswa atau eman hubungannya? Atau eman dosanya? Ayo astagfirullahaladzim. Karena dunia itu sementara. Betul. Ya kan? Jangan pacaran ya. Nggak baik. Astagfirullah. Tapi serius mbak kayak gitu. Nih ada pertanyaan mbak. Yang mbak ceritakan ini tadi pengalaman pertama apa sudah beberapa kali pernah mengalami? Kalau sama pacarku pas keluar ada kayak gitu masih pertama kali. Pertama kali. Tapi pacarku udah sering cerita yang tentang pas di amalan terus diperlihatkan sesuatu itu kayak gitu, beberapa ada sih. Sistemnya gimana sih kalau maksudnya itu namanya ngaji apa? Batiniah? Mungkin aku nggak tahu namanya apa, tapi dia ceritanya kayak gitu. Dia tuh disuruh amalan, terus dikiran entah bacaannya kayak gimana, aku nggak hafal. Pernah dibilangin tapi nggak hafal. Terus pas dia dikiran, dia kan kirim ke leluhur, udah. Terus habis itu kalau dia emang punya keinginan kepo sama sesuatu, dia pengen ngelihat siapa diguna-guna atau dia sendiri. Nanti pas dia dikiran itu diperlihatkan sekelibatan gitu. Oh, kayak gitu. Benar. Temenku pernah itu dipelet sama manajernya. Tapi yang tahu pacarmu? Iya, yang ngelihat itu pacarku, sekelebatan perumpamaan dia di alam peletan itu tuh pacarku yang lihat. Oh, tapi jadi, berarti membantu dong kayak gitu, iya kan? Tapi dia diem aja, pacarku tuh. Loh kok diem aja? Karena temanku itu kan cewek, yang dipelet kan cewek. Dia udah didukun-dukunkan sama pacarnya yang asli, sama pacarnya. Jadi dia tuh selingkuh sama manajernya gitu loh. Tapi manajernya itu melet. Oh, dengan cara pelet. Terus akhirnya dibantu sama pacarnya yang asli. Dibantu dari dukun juga. Sedangkan pacarku kan nggak ada hak apapun. Akhirnya dia, karena dia sering, kan teman kerja. Jadi cewek itu staff, terus ada manajer, terus pacar karyawan leadership gitu loh di kerjaan itu. Terus pas dia amalan diperlihatkan kalau si cewek itu, mbak staff itu, dia diibaratkan kayak anjing. Oh, anjing. Jadi tubuhnya dia itu gosong. Oke. Jadi bentuknya dia tuh kayak merangkak gitu loh. Tapi lehernya sama rantai. Ya Allah. Pacarku tuh ngelihatnya kayak gitu. Oke. Bener-bener gosong, hitam gitu di alam sana. Jadi itu adalah
perumpamaan secara fisik dia dipelet sama manajernya gitu. Maksudnya yang jadi anjingnya itu yang cewek apa yang manajer? Cewek. Oh, yang ceweknya. Mm-mm. Gitu. Maaf kalau kayak gitu, dipelet-pelet kayak gitu, reaksinya yang dipelet itu gimana sih? Ya mau dipisahkan kayak gimana pun, disadarkan dengan suatu hal apapun, si cewek itu tetap nguber-nguber bagaimanapun caranya. Sampai dia dibawa ke Surabaya pun tetap cari cara buat supaya dia bisa menghubungi VC sama manajernya. Padahal manajernya pun kalau ngobrol sama pacarku ya katanya aku tuh udah nggak ngejar-ngejar dia, tapi dia yang ngejar-ngejar aku. Tapi nggak tahu juga kalau peletnya ternyata masih itu kan dijalankan. Oh, kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu namanya apa sih? Apa? Semar mesem nggak? Nggak tahu sih Nggak kalau tahu. jenisnya. Tapi katanya dibawain sama itu tanah kuburan, dimasukkan ke Minuman. tasnya. Oh, tasnya. Dimasukkan ke tas terus akhirnya kebawa pulang sama dia, sama cewek itu. Berarti ya koyok Dia sendiri juga cerita ke aku yang cewek itu. cerita. Kalau dia ngebuang tanah sama itu. temen nih. Saya juga kerja di situ pada saat itu. Oh, alah. Satu kerjaan. Teman selingkuh nggak? Oh, Enggak dong. Kira itu. Berarti sama juga. Untung manajerku nggak tertarik sama aku ya. Kenapa? Bahaya nanti. Oke, lanjut. Gimana? Oh iya, kenapa waktu kamu ke sana milihnya jam segitu ke Mbak Itu aku ceritanya pacarku udah keluar dari kerjaan. Terus pacarku masih nganggur. Terus kalau aku masih kerja. Pulangku kerja kan ya jam segitu. Berarti sebelumnya emang kamu itu kerja bareng? Satu kerjaan. Oke. Terus mengisi waktu gabut, naik. Iya. Berarti pulangnya dari kerjaan itu ya agak sorean tadi. Sore. Langsung budal. Gak pamit wong tua. Enggak dong, kan kerja taunya. Oh iya, ya kan pasti dihubungi. Kamu di mana, Dok? Kayak gitu. Aku masih kerja padahal sekan Besuki. Enggak juga sih, untungnya enggak bohong sampai seperti itu. Tapi sampai rumah tuh aku cerita semua. Yang tadi. Iya, tak ceritain ke ibuku. Ibumu gimana reaksinya? Ya, makanya jangan keluar sampai suruh. Bilangnya kerja ternyata main gitu. Ya malah dimarahin, tapi ya nggak sekaget itu karena udah gimana ya, namanya juga naik ke Besuki di gunung, apalagi posisi wisatawan nggak ada, warung-warung tutup. Nah itu salahnya kamu kenapa milihnya di sana? Kan bisa ke Brantas, ya, bisa ke Brantas. Tuh di bawah Brantas sekarang ada wisata itu, tapi dulu udah ada belum ya? Udah kayaknya. Udah ada. Itu kan malah di situ malah lebih bagus. Nanti lah ada apa-apa langsung nyemplung. Enggak, jangan kayak gitu. Gimana ya? Kelihatannya sore itu cerah gitu loh. Jadi ngelihat suasana dari atas, lihat kota dari atas tuh kayak enak gitu. Yo, kalau sorenya itu jam 3 ya. Sorenya jam 2-3 itu udah kelihatan bagus sih karena kan di sana pasti dingin, ya kan? Kalau jam 4 wis hawa pasti nggak enak jam 4. Maksimal jam 4 pulang lah. Dari sana pas itu masih bisa belum gelap ya. Sama 4:30 itu masih di jalan. 4:30 masih di pertengahan jalan kayaknya. Nah itu kesalahan itu kalau mau kemana-mana guys, apalagi ke tempat yang apa ya, gunung, laut, hutan kayak gitu. Laut kan biasanya emang pasti jalannya pasti ada yang hutan juga. Iya, hutan jalanan juga. Hutan. Makanya berangkatnya pagi, siang jam berapa pulang. Itu jadi biar menghindari kegelapan. Kegelapan itu bukan berarti tentang kayak kegoiban, kayak ada setan kayak itu enggak. Karena kan kalau gelap kan juga enggak kelihatan. Mungkin ya bisa jadi rawan kecelakaan juga kayak gitu. Jadi kalau ke pantai itu enaknya ya paling ya minimal budal jam 8, pulang jam 2 atau 3. Itu enak seperti itu. Kamu gimana kok bisa kenal pacar kamu dulu? Dari kerjaan. Oh dari kerjaan. Oh cinlok. Cinlok. Sebelumnya udah punya pacar di situ juga? Enggak. Oh cinlok. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama dia? Cinlok kan berarti tiap hari ketemu, tiap hari interaksi. Iya nyaman. Nah iya. Hal apa yang bisa bikin kamu nyaman itu apa? Pernah perhatian apa kok bisa sampai kayak gitu?
Lebih ke dia tuh langsung meyakinkan gitu loh. Piye lah ya lek meyakinkan iku sesuke langsung rabi. Ora rong tahun digondol-gondol ae wis gak nanti rabi. Ya kalau nggak ada keterkaitan beasiswa kan ya bisa. Emang sampai sebenarnya. kapan beasiswa itu? Ya, sampai aku selesai kuliah. Sekarang semester berapa? Semester mau 5. Masih 2 Wah, masih tahun lama lagi. dong. Nah, itu. Terus Ya, gimana? kesini. Gimana? Apa yang membuat kamu tertarik sama dia? Pernah ngomong kayak gini ya? Pun maaf adik. Aduh, kayak gitu wis kadang itu. Yo, semua orang pacaran paling udah pernah bilang kayak Enggak, gitu. itu di waktu PDKT sama jenis sama Mary. Mbak Mary wis maem ngono. Kan wis koyo nang ati, kok iku wis aduh kok wis perhatian gitu ya. Ya enggak sih, kalau pertama-tama malah apa namanya guyonan biasa. Nah, itu Nyaman dari guyonan. guyonan. Terus sama lama-kelamaan nyaman gitu ya. Oke. Kita doakan Mbak Mary nanti supaya cepat lulus dan menikah. Amin. Karena pacaran itu dosa. Aku dulu sama Cimbrut nggak pacaran. Langsung nikah, ta'aruf. Iya. Saya nggak. Nggak tahu. Loh. Nggak tahu aku kalau ternyata pas waktu masih dekat udah Pacaran. Udah Enggak, aku nggak pernah pacaran mengungkapkan rasa cinta ke dia. Oh. Cuman aku berjanji akan menikahimu, anjay. Ya yang ya. Sebelumnya kamu tadi ngelakuin kesalahan apa sih kok bisa diikutin kayak gitu? Apa hanya karena tadi kamu diambilin bunga itu? Enggak sih, kayaknya enggak itu tok. Mungkin karena aku salah waktunya kerja tuh sebenarnya belum selesai itu. Oh, bolos. Iya, yang bolos. Astagfirullah, demi pacaran. Itu kan kerja aku kan nyales toh, nyales kerja lapangan. Terus aku pisah dari itu Rombongan. kelompok. Oke. Jadi itu. Oke. Terus langsung bablas Rono. Itu dari awal mau ke sana udah salah. Di tengah-tengah bikin salah lagi. Iya. Iya. Itu bunganya mbok nggih apa sih? Lek, pacarku tuh biasanya dibawa pulang ke kantor tuh katanya buat apa namanya? Dicam tuh kena diminum bisa. Diminum. Serius, bunga apa itu bisa diminum? Bunga apa tadi? Bunga Aku nggak tahu ya itu bisa bermanfaat buat baik atau malah buat mendem, aku ya nggak tahu. Aku pengen tahu deh. Bunga terompet. Kita cek ya guys ya. Bunga terompet. Oh alah. Gantung. Ya Allah, yang kuning-kuning kayak gini tuh. Aku tuh sering loh main ke sana terus diambilin bunga itu tak buat apa ya, foto-foto gitu. Tapi sebenarnya kalau bunga kayak gini ya nggak ada masalah sih. Cuman ini ada yang nanam apa enggak sih? Takutnya ada yang menanam terus diambil, ya kan? Kan bukan hak kamu seperti itu. Jadi intinya kalau kita main kemana-mana jaga lisan, jaga perbuatan kayak gitu. Tapi aku dewe ngelek ngempet miso itu susah. Pacarmu misuan nggak? Misuan. Astagfirullahaladzim. Nggak baik loh. Pernah dipisui? Pernah. Aku ya. Kamu juga misuan? Astagfirullahaladzim, sama saja sefrekuensi. Lek dia mendahului istilahnya nyebelin yo. Pernah dipisui berarti sama? Pernah. Tapi dengan bercanda lah ya. Iya. Piye, Pas bertengkar ya pernah. Sumpah? Nesu tenanan. Ya obo. Aku nggak pernah sih kalau pacaran sampai dimisui bojoku. Aku gak wani miso nek kene. Iya, janganlah. Oh, itu ya. Iya. Tapi lah aku karo bojoku bertengkar nggak pernah miso. Paling yo tak jarno ae. Harusnya gitu emang. Yo neng ngati. Cung, langsung. Nggak baik loh ya pacaran kalau sama pacaran kalau sama. Iya, kalau sampai pacaran, sampai bertengkar, sampai misui, jangan, itu nggak baik. Kecuali kalau kita lagi bercanda, panco, lapo kan itu, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau lagi bertengkar, kok itu cancok, ngene karak wedok koyo ngene, nah, itu nggak baik. Karena meluapkan dengan perasaan emosi kayak gitu. Nanti lah api bertemu api, bar. Nanti kalau pacaran bisa putus kayak gitu ya. Sesuknya langsung telepon, kangen, maafin aku ya kemarin gitu. Tai. Oke, Mbak Mary, gimana yo perasaan kamu setelah dikasih tahu pacar kamu kalau sudah dikerumungi momok? Anjir, sopo nulis momok ini? Kok iso momok ini loh? Oh, momok itu dalam bahasa
Hantu. Momok. Momok. Banyak momok. Perasaan aku langsung dingin semua badan tuh, termasuk telapak Ih, kaki. kalau telapak jadi tangan. kalau jadi kamu juga kalau aku dibonceng belakang sama cowok ya ada hal-hal kayak gitu, aku mending yang gonceng. Iya, soalnya takut di Ngambri. belakang ada yang ngikutin. Iya. Nah, tapi Ada yang ikut bonceng. tapi di depan pun juga sama aja. Di bawah setan madep yang ngarep ini. Oh, lebih mengerikan. Oke. Pernah tanya nggak kenapa pacar kamu memilih membuka mata batin kayak gitu? Dia nggak buka mata batin, Oh iya, belajar itu ya. belajar ngaji. Belajar ngaji. Itu tuh tuntutan dari mamanya. Mamanya. Karena emang di daerahnya dia ada pengajian kayak gitu. Terus bisa buat kirim leluhur, menyempurnakan istilahnya arwahnya leluhur di atas gitu, biar nggak disiksa, terus fisiknya bisa secara utuh. Bahkan pacarku pun pernah dimimpikan neneknya atau kakeknya itu tuh dihukum gitu loh, makanya dia miris sendiri. Iya. Setiap malam Jumat, tapi sekarang udah jarang sih kejadian, mungkin karena dulu dia jarang amalan. Dia tuh kayak ditagih sama leluhurnya. Mana setiap amalannya malam. buat aku gitu ya. Jadi dia merasakan secara fisik maupun secara batin. Entah ada masalah di hari itu, setiap Kamis sore, malam Jumat. Atau enggak dia tiba-tiba kayak panas badannya, pusing, panas. Sakit gitu. Tapi kalau sekarang berarti dia selalu rutin Udah buat rajin. ngirim kayak gitu. Karena udah rajin mungkin ya. Tapi sebenarnya nggak hanya untuk pacarmu tok gitu yang masalah kayak gitu. Seharusnya kita semua juga harus Kirim seperti ke itu ya kan. orang yang sudah meninggal, dikirimin. Tuh benar. Kalau contoh kayak almarhum abahku juga udah nggak ada. Jadi sebisa Sama mungkin. aku juga yatim. Sama. Yatim. Tapi aku saiki wis gak oleh yatiman nih. Aku juga gak oleh loh, Mas. Ada yang tahu istilah yatiman nggak sih? Yatiman itu kalau di Kediri itu di Mojo itu ada biasanya pas Ramadan paling suro apa Ramadan? Ini nanti. Oh iya Gus ini nanti. Ikdam kan itu. Iya. Nanti. Oh iya makanya tadi mama bilang, "Le aku nggak iso metu ngeternek gas." Nah, ini soalnya ini yatiman. Nah, malamnya nanti ada pengajian Gus Ikdam kayak gitu. Nah, haul. Haul ploso ya. Nah, jadi yatiman itu bisanya itu sebelum balik apa nggak sih? Iya nggak sih? Sebelum balik ya? Kalau cowok tuh biasanya 15 tahun ke atas udah nggak bisa. Meskipun pokoknya SMP lah ya, SMP itu. Dulu aku masih sempet Mbak kayak diusap-usap si Ryan atau dikongkon apa ya? Jajaran kursi katakanlah yang musola apa masjid gitu ya. Diusap-usap kayak itu, engko disangoni. Iya. Sama dari kecil ya, Mas ya? Iya, aku dari umur 6 tahunan. 7 tahun aku wis nggak ada. Jadi aku jaya-jayanya itu aku nunggu yatiman itu. Ya kan masih kecil. Oh iya, jaya. Iya, maksudnya santunan. Santunan. Itu namanya santunan. Jadi orang setiap kalau mau ngelus kayak gini biasanya ada yang ngasih. Tapi cuma dari panitia kayak gitu pasti udah disiapkan. Biasanya kan ada orang yang aku arep nyangoni arekku. Nah, ya kan? Sangoni. Wah, jan aku sopo nang mbak duitku akeh no. Cuman yo kuwi dijaluk mama. Jadi katakanlah saumpama aku dapatnya saumpama ya 500.000. Aku nyekel paling 15-20 ngono itu. Bajan. Gak apa-apa, Mas, buat kehidupan. Iya sih, maksudku kayak sampai pernah mikir ya Allah sampai kapan aku iso nyekel duit dhewe gitu loh. Gak dijaluki mama. Jajan riyoyo duit riyoyo. SMP kalau nggak salah, iku aku dijaluk mamaku. Jadi, ayo kene le tak simpening kok le njaluk ngomong aku. Gak taek dihapusi yo, dipek dingi tuku minyak wi tenan. Jadi, aku nyekel katakanlah oleh riyoyo ngene mari ngene Mbah yo. Sangoni. Oh, mamake langsung oleh sangu rek. Kok omah wis cair no. Aku nang omah 10.000 nyekel sakmene ae. Adek sama juga diminta. Podo adekku malah diminta. Wakeh no ya Mak Nur itu. Iya, duitnya wakeh Mak Nur bene ku. Yo pas oleh santunan tok tapi. Ya Allah, Peh. Tapi yo iku lek wis di atas 15 tahun atau SMP ke atas kita udah enggak itu. Aku sempet waktu SMA itu, kok aku enggak oleh yatiman yo, Mak. Kok niku
tuwek gerang ngono arepe berharap yatiman ae. Kowe wis ra yatim hitungane kayak gitu. Jadi ganti adik-adik kayak gitu. Pokok pada intinya ya itulah sebuah proses kehidupan. Kita dulu disantuni, makanya kita harus kerja supaya kita punya rezeki yang banyak. Di Islam kan harus diajarkan kita harus kaya, ya kan? Supaya kita lebih banyak sedekah Membantu atau orang berbagi kayak lain. gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Pilih mana? Dicuekin orang tua atau dicuekin pacarmu? Orang tua. Dicuekin orang Dicuekin pacar. Aku nggak connect. Iya, pacar. Oke, kenapa kok pacar? Ya, aku setiap hari interaksinya sama ibu, apa-apa butuh ibu. Tapi seumpama pacarmu ajak putus, Bejal. Kenapa enggak wong cowok udah nggak ngeboti? Aku paling anti sama cowok yang nggak ngeboti. Berarti kan kalau dia udah berani mutusin, berarti nggak pengen aku jadi jodohnya toh. Tapi pernah putus nyambung? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak ada kamus putus atau break, nggak ada. Oh, sungguh sempurna sekali percintaan kalian. Pernah marahan sama pacarmu? Biasanya tentang apa? Kalau marah sing Paling warah nggak sering sih. nggak sering. Tapi selalu apa namanya sakal dimarek nih, Oh gitu. langsung diselesaikan. Karena Selesaikan. aku orangnya nggak bisa dijeda-jeda gitu, nggak bisa. Meskipun langsung diselesaikan, meskipun dengan Kadang kayak gitu. sama-sama nada tinggi semua. Berarti bertengkar kok niku lho wingi karo sapa? Ya, makanya itu kadang meluapkan kata-kata yang nggak baik karena ya itu Emosi. posisi emosi semua. Tapi sebenarnya itu bagus banget loh guys kalau dalam berhubungan itu ndang dimarekan. Contohnya kita kan kono metu mbek sapa? Alah sapa iku bla 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 ngono. Ayo tonyo-tonyoan. Mari tonyo-tonyoan langsung pelukan. Wis maaf yo. Nah, itu Karena menurut aku kalau adanya jeda Mm-mm. itu bisa menimbulkan overthinking banyak banget. Itu pun bisa membuat Masalah tambah rumit. masalah tambah rumit dan nanti kalau ada jedanya kita last kontak dulu seminggu ya. Itu Akhirnya kesempatan garangan datang. Betul. Nah, itu. Saya pernah mengalami itu. Tapi saya jadi orang yang baiknya ya, guys ya. Nah, bojoku adalah orang yang datang ketika aku gabut. Mas Mamnun, ya ampun kok story-nya galau terus. Kayak gitu. Oh, gitu. Iya. Kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak Jim. Aku dulu Mbak lah. Karena kan aku nggak tahu umur dia berapa. Mbak, mungkin Bapak, nggak apa-apa Mbak Cimbrut. Nggak apa-apa Mas sama curhat. Masalah iso sama-sama saling curhat. Ya kan? Nah, dari saling curhat itu, dari saling curhat itu menimbulkan rasa-rasa cinta. Dulu pernah itu tak telepon kan langsung sewenang. Ya ampun Mas mau telepon aku. Ya ampun Mas mau telepon aku kayak gitu. Enggak bercanda. Oke guys, oh ya diminum dulu Mbak, monggo. Aku minumnya yang bekas karena aku minum nggak terlalu banyak di sini jadi yang bekas itu baru Mbak. Monggo silahkan diminum dulu sebentar. Jadi gimana nggak mau dibukain mata katin? Nggak berani. Aku bisa kok. Cukup. Masa? Tapi Mbak ya harus jangan makan dulu. Kalau minum air putih nggak apa-apa. Nggak percaya? Enggak. Oh, mau. Oh, bisa loh ini. Oh, dipaksa. Lihat aja nanti malam. Loh, sudah zaman buka. Belum. Nanti. Aku kan tahu nomor WA nih sampean tuh. Tak kira nang dukun. Nggak bercanda. Oke guys, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Ini sepenggal cerita dari Mbak Mary dan juga pacarnya. Pokoknya yang terakhir coba kasih pesan buat teman-teman kalau mau bepergian jauh lah atau apa gitu. Sini kameranya ini. Ya pokoknya kalau mau berpergian tuh dipastikan situasi dan kondisinya tuh tepat dan tidak menggunakan kesempatan yang sebenarnya bukan kesempatan yang baik. Misalnya kayak aku tadi waktunya kerja bolos dan waktunya udah gelap gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan dengan baik. Udah. Itu aja.
Ya, benar banget. Jadi lebih hati-hati, banyak berdoa, banyak sholawat, dan juga sangunya juga harus ditambahin. Nanti takutnya lek pacaran munggah tukang es tok ya kecut ya. Gitu Betul. aja, terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman sudah mendelok selalu cerita urip. Ya kan? Setidaknya KP Wong kuwi pastiin dua cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.